menghadap Tuhan sambil berseru padanya, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Di alam indah ini Tuhan hadirlah di sini, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Ekaristi ini kita persembahkan untuk bersyukur atas penyelenggaraan ilahi, pendampingan dan penyertaan dalam rapat kita ini, dan kita mau menyerahkan kembali pekerjaan, tugas, perutusan kita ke dalam penyelenggaraan ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-mu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 7 Desember, Gereja Katolik memperingati Santo Ambrosius. Santo Ambrosius ini seorang katekumen, tapi seorang gubernur kota Milan, dan pada waktu pemilihan uskup itu seruan masyarakat supaya Ambrosius menjadi uskup, dan itu sebagai atau ditafsirkan sebagai suara Tuhan. Nah, seorang katekumen ini tentu harus dibaptis dulu, ditafsirkan lagi, kemudian menjadi uskup. Salah satu yang menjadi karya besar Santo Ambrosius, mengapa disebut sebagai pujangga gereja, ialah banyak menulis menuntun. Maklum pada abad keempat itu situasi gereja masih dalam perjalanan yang mengalami tantangan-tantangan, salah satunya Arianisme, sesatan itu, dan Ambrosius mau mengembalikan hati umat beriman kepada ajaran yang benar, ajaran Katolik yang benar. Sambil memperingati Santo Ambrosius ini, kita juga mau meletakkan karya kita, putusan kita, karena salah satu santo yang memperhatikan juga paduan suara adalah Santo Ambrosius ini. Salah satu lagu yang diciptakan oleh Santo Ambrosius adalah Veni Redemptor Gentium, datanglah penyelamat dunia. Salah satu lagu Advent itu. Kemudian Santo Ambrosius ini juga yang pertama kali menciptakan atau memberi kemungkinan lagu yang berlanggam antifonal, yaitu sautan yang sekarang kita miliki seperti Mazmur, tanggapan. Nah, kita adalah orang-orang yang juga diberi tugas dan diberi perutusan untuk mengembangkan paduan suara ini, untuk membawa umat kita atau membawa orang Katolik kepada suatu liturgi yang tepat, liturgi yang benar, dan juga untuk memuliakan Allah dan berjumpa dengan Dia melalui perayaan-perayaan liturgi kita. Mari kita mempersiapkan diri agar kita sekali lagi ikut sertakan secara pantas dalam peristiwa keselamatan ini. Kita meletakkan diri kembali dalam tangan kerahiman dan belas kasihan Tuhan, maka kita datang kepadanya dengan berseru bersama, saya mengaku kepada yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup, pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu pemimpin-pemimpin yang kuat dan bijaksana, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sama. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21, 23 sampai 26. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun burungmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan atau ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan
seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Dia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tahanan. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah akan berhenti menangis. Dengan sabdanya Allah akan menolong dan menuntun mereka. Tanah menjadi subur, berlimpahkan panenan dan rahmat lain yang amat membahagiakan mereka. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ambil benang merah dari sabda Tuhan yang diwartakan hari ini kepada kita, maka kita bisa menemukan dan merumuskan dengan beberapa kata bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Hidup kita sebetulnya sangat tergantung dari belas kasihan Tuhan. Dari lahir sampai mati, kita tergantung dari belas kasihan Tuhan. Bahkan untuk masuk dalam kebahagiaan kekal, tak seorang pun berani menjamin aku pasti masuk. Semua tergantung dari belas kasihan. Itu sebabnya liturgi kita pun dari awal sampai akhir itu isinya memohon belas kasihan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kita sebelum menerima kehadirannya, kembali kita membelas kasihannya. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Tuhan datang walaupun aku tidak pantas, karena belas kasihan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun yang juga kita kerjakan, sekarang kita berbicara mengenai tugas kita, ada yang berapi-api supaya Pesparani provinsi harus diadakan. Dan saya tawar lagi, yuk kita adakan. Nah, semua kayaknya setuju. Tapi ada yang mengatakan dulu C-nya itu seberapa? Nasibnya itu berhitung dulu anggarannya, berhitung dulu ketersediaannya. Coba kita lihat dulu siapa yang berani menjadi tuan rumah, dan seterusnya. Lalu orang datang mohon belas kasihan kepada para pemimpin pemegang pundi-pundi itu. Nah, kalau diberi berapa dan seterusnya. Ini. Lalu di akhir kita minta apa? Tuhan kasihlah, tolong dong, gerakan hati para pemimpin itu misalnya. Nah, kita berhitung lagi, sekarang ini seperti uskup juga begitu selesai pilkada, uskup bulan itu berapa orang Katolik yang duduk sebagai bupati, sebagai wali kota, belum berapa yang duduk sebagai wakil. Wah, gembira. Ini soal politik juga. Kembali juga ke sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi atau apapun yang menjadi tugas kita, kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Apa yang cuma-cuma? Segala bakat, segala kemampuan, segala yang kita miliki, karunia-karunia itu kita miliki atau kita peroleh gratis dari Allah. Tapi tidak boleh berhenti pada kita. Kalau berhenti pada kita tidak akan berkembang. Dia akan berkembang kalau kita membagikannya. Nah, itu kamu menerimanya cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma pula. Tidak selalu gampang, saya kira. Tidak selalu gampang. Waktu misalnya, waktu kita terima cuma-cuma dari Tuhan. Sudahkah kita menggunakan waktu itu untuk saudara dan saudari kita? Kemarin saya baru mengumpulkan teman-teman karyawan uskupan khusus di gedung uskupan. Di akhir tahun, ayo evaluasi. Karena ada yang bangun terlambat. Bukan bangun terlambat, lalu saya katakan, kalau orang Chinese, kalau kamu bangun setelah ayam berkokok, rezekimu sudah dipantuk ayam terus sekarang. Jadi mesti mengatur waktu, karena waktu kita terima dari Dia tidak akan kembali. Waktu itu akan berjalan terus. Kalau kita tidak menggunakan waktu, sudah selesai, tidak akan kembali. Seperti aliran air sungai. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita di akhir mungkin penutupan nanti perjumpaan kita ini kembali lagi ke tugas masing-masing dan kembali lagi bagaimana kita melaksanakan tugas itu sesuai dengan kemampuan kita. Apapun tadi dikatakan, saya tidak bisa melatih, tapi saya bisa melakukan sesuatu yang lain. Itu memang karunia. Saya tidak bisa omong, tapi saya bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Kerjakanlah. Saya kira bagian-bagian kita, mengapa kita rapat koordinasi,
Karena kita tidak mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri. Jadi kita berbagi, lalu kita mengkoordinasikannya sehingga jadilah sesuatu yang besar. Kalau kita berkoordinasi, saya kira nanti juga kita menunggu. Nah, saya memang orang yang juga realistis, harus realistis dalam hidup ini. Kalau enggak, nanti kita bermimpi kemudian tidak mendarat. Nah, ini yang penting juga, kita melihat realitas, tetapi juga kita punya cita-cita seperti orang membuat visi dan misi, tapi juga harus mendarat pada realitas kehidupan. Dan Tuhan mengajak kita untuk itu, untuk menemukan inspirasi atau apapun namanya, menjadi cita-cita dan kita realisasikan dalam realitas, sesuai dengan realitas. Namun kita juga diberi tenaga, diberi kemampuan juga untuk merencanakan segala sesuatu secara tepat, secara benar, dan juga kena sasarannya. Semoga apa yang kita sudah bicarakan, dan mari kita melaksanakannya bersama-sama. Kita menunggu juga agar pengarahan atau program berkesinambungan ini juga dapat dari atas, karena kita tidak bisa juga menentukan sendiri. Kita kan satu koordinasi, ada tingkat pemerintah kota dan kabupaten, provinsi, lalu ada atasnya lagi. Dan saya sih mencoba untuk memahami logika. Kadang-kadang kita logikanya tidak nyambung karena satu menggunakan logika tertentu, yang lain menggunakan logika tertentu. Nah, logika ini yang mungkin saya kira bisa persatukan atau menyatukan persepsi bersama. Doa umat mungkin kita doakan spontan saja untuk keperluan kita. Allah Bapa kami bersyukur Kau mengumpulkan kami di Rabu Teduh dan juga mengumpulkan kami untuk berbicara bersama, untuk menyatukan hati dan juga menyatukan rencana serta cita-cita kami ke depan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan Vesparani. Kami menyerahkan rencana kami, menyerahkan juga kegiatan-kegiatan kami dalam tangan-Mu, namun kami tetap memerlukan rahmat dan kekuatan-Mu. Maka kami datang dalam doa-doa permohonan ini. Allah Bapa, kami bersyukur akhirnya kami menyelesaikan sebagian dari tugas kami ini, dan kami masih akan melanjutkan merealisasi apa yang kami bicarakan, apa yang juga kami rencanakan bersama, dan apa yang menjadi tugas kami dalam perutusan kami. Maka kami mohon rahmat-Mu agar kami semakin Kau mampukan, juga semakin berani seperti Santo Ambrosius dalam mewujudkan demi pengembangan iman, harapan, dan kasih kami satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk para gembala kami. Kiranya Engkau menjamah mereka dengan setia, agar mereka memahami apa yang kami lakukan, agar mereka terus mendampingi apa yang kami lakukan, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan PPTKD yang semuanya terarah kepada pengembangan gereja-Mu, khususnya menghidupkan liturgi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang terbaik, kami juga mohon berkat dan penyertaan. Kami sudah berproses dari kemarin sampai hari ini, mengevaluasi apa yang sudah kami kerjakan di tahun 2024 dan merancang kegiatan di tahun 2020.
kami sepakat semua ada pelaksanaan pesta rakyat provinsi. Kami mohon berkat-Mu atas rencana kami ini, terutama memberkati para pemimpin pejabat baik provinsi maupun daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pesta rakyat tersebut. Biarlah Roh-Mu berkarya atas mereka, atas kami semua, sehingga cita-cita kami ini dapat terwujud. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi diri kami sendiri, terutama kami yang berkumpulkan di sini sebagai pengurus-pengurus yang Kau berikan misi untuk melaksanakan tugas kami. Kami membuka diri bagi terang Roh Kudus-Mu, bagi semangat dan juga bagi kekuatan rahmat-Mu. Datanglah dan teguhkanlah kami masing-masing dalam melaksanakan keputusan kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, inilah doa-doa, inilah cita-cita kami, dan inilah yang kami perlukan. Dan kami sampaikan kepadamu agar kami memperoleh kekuatan dan juga Roh-Mu yang kudus menaungi kami untuk melaksanakan keputusan kami ini. Ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.